Teman-teman, pada malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian dan bagaimana perjalanan imannya dari iman yang bertentangan, yaitu iman yang tidak percaya Tuhan Yesus atau dia berlatar belakang Muslim. Dia dari Islam. Saya dididik dari mulai lahir sampai sekarang ini ya Muslim, Islam. Inilah saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya lain yang ditanyakan, lain pula yang dijawab, sahabat. Itulah Oten ya. Sering saya sampaikan, orang Amerika itu banyak bicara, banyak yang dikerjakan. Orang Jepang sedikit bicara, banyak yang dikerjakan. Oten, lain yang dibicarakan, lain pula yang dikerjakan. Iya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang tidak pernah nyambung. Nah, hiburan kita kali ini datang lagi dari bapak pemberi hiburan. Siapa lagi kalau si Encop Papincopi Suneo. Astagfirullahaladzim. Ini dah mau masuk bulan Ramadan, Sincop Papincopi masih saja membuat kita tertawa ya sahabat. Ya tapi mau gimana lagi, dia yang minta ditertawakan gitu ya. Karena selalu mengupload, menghadirkan orang-orang yang haus dengan tertawaan gitu. Kalaupun tidak ada orang baru, video lama pun diupload lagi oleh Sincop Papincopi ini. Itu tandanya apa? Tandanya Suneo ini memang ingin ditertawakan setiap saat sahabat. Jadi jangan marah pula para oten ya. Bapak penghibur inilah yang minta ditertawakan gitu. Nah kali ini dia kembali menghadirkan narakopla yang betul-betul tidak nyambung dengan pertanyaannya dia sahabat. Sampai-sampai Sincop Papincopi Suneo ini kesal ya. Tapi sebelum kita menyaksikan wajah kesalnya Sincop Papincopi ini, kita akan saksikan dulu kalimat yang mengesalkan dari Sincop Papincopi, sahabat. Berikut kalimatnya. Kami hadir kembali dengan sukacita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan agar pintar berbohong, berlaku munafik, pikiran kotor, pikiran cabul, pikiran mengingini kepunyaan orang lain, pikiran-pikiran yang iri hati, amarah, fitnah, kebencian, ingin membunuh. Ini adalah tabiat-tabiat yang berasal dari setan. Mau dibasuh pakai apa? Mau dibasuh pakai air? Nggak bisa. Karena air hanya bisa membersihkan daki. Air hanya bisa membersihkan kotoran-kotoran secara lahiriah. Tapi air tidak bisa membersihkan tabiat-tabiat jahat yang berasal dari setan. Astaga, MU. Sesuai dengan kehendak daripada Tuhan agar pintar berbohong. Astaga. Lengkap ya, lengkap keinginan dari Tuhannya Oten ini ya. Pintar berbohong, munafik, pikiran cabul, pikiran kotor, mengambil hak orang lain dan sebagainya tadi ya. Siapa yang tak tertawa mendengarkan ocehan-ocehan dari Sincop Papincopi ini coba? Oh, ada yang mengatakan ini tidak sesuai dengan fakta, videonya dipotong-potong. Iya betul, kalimat ini ditujukan kepada umat Islam awalnya sahabat. Tapi sebetulnya dialah yang seperti itu, maka kalimat ini sangat cocok untuk dirinya. Itu yang saya katakan bahwa ketika oten-oten ini berbicara, sejatinya mereka itu sedang membicarakan dirinya sendiri gitu.
Dia sedang memfitnah Islam, dia sedang memframing Islam. Ini yang kemudian saya kembalikan ke dia. Daripada saya dan umat Islam yang mengatakan itu, ya lebih baik saya kembalikan saja kalimat yang keluar dari mulut Sincop Pincopi Suneo ini untuk dia dan para oten lainnya. Dan juga katanya tadi air itu tidak bisa menghapuskan dosa. Air itu hanya menghilangkan daki, hanya untuk menghilangkan kotoran. Ini dia keluarkan kalimat untuk menyinggung, menyindir hadis Rasulullah SAW tentang berwudu, sahabat. Padahal dalam keyakinannya ada baptis, dan orang yang sesudah dibaptis itu lahir baru katanya ya. Langit akan terbuka segala macam gitu. Artinya dia bersih kembali gitu. Dan ini bertentangan dengan keyakinan oten lainnya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh si Udin Lato-Lato tak berfungsi. Berikut videonya. Di buku ini aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Mau dibasuh pakai apa? Mau dibasuh pakai air? Nggak bisa. Firman Tuhan, setelah keluar dari air, langit terbuka. Artinya kehidupan baru terbuka. Karena air hanya bisa membersihkan daki. Air hanya bisa membersihkan kotoran-kotoran secara lahiriah. Firman Tuhan, setelah keluar dari air, langit terbuka. Tapi air tidak bisa membersihkan tabiat-tabiat jahat yang berasal dari setan. Berbohong, berlaku munafik, pikiran kotor, pikiran cabul, pikiran mengingini kepunyaan orang lain, pikiran-pikiran yang iri hati, amarah, fitnah, kebencian, ingin membunuh. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Ini dia keluarkan kalimat untuk menyinggung, menyindir umat Islam yang berwudu, sahabat. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya tersebut semua dosa yang dilakukan pandangan matanya, bersamaan dengan tetesan air terakhir. Jika ia membasuh tangannya, maka keluarlah dari tangannya semua dosa yang dilakukan tangannya, bersamaan dengan tetesan air terakhir. Dan jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluar semua dosa yang berasal dari langkah kakinya, hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Ini hadis Rasulullah yang disinggung oleh Sincop Pincopi tadi, bahwa air itu tidak bisa menghilangkan atau menghapuskan dosa. Nah, inilah yang kemudian disinggung oleh Sincop Pincopi. Padahal di dalam keyakinan mereka juga ada baptis, dan mereka meyakini setelah dibaptis itu dosa dihapuskan gitu. Malu, sungguh sangat memalukan si Copa Pincopi Suneo ini, sahabat. Oke lah, kita langsung ke topik utama, yaitu lain yang ditanyakan, lain pula yang dijawab. Berikut videonya. Jangan sampai kita tersesat ya teman-teman ya. Karena waktu ini sangat singkat. Kalau seandainya Anda tersesat, maka Anda pasti binasa, Anda pasti masuk neraka. Oleh sebab itu, di dalam tayangan-tayangan yang kami berikan, kami dengan sukacita karena ini merupakan perintah dari Tuhan sendiri supaya berita keselamatan itu bisa didengar oleh setiap manusia. Baca. Dan itulah yang mendorong kami untuk terus menghadirkan tayangan-tayangan, konten-konten yang bisa menuntun banyak orang kepada Tuhan yang benar, kepada keselamatan, Baca. kepada firman yang sesungguhnya. Baca. Ya. Di dalam kehidupan ini hanya satu Tuhan. Oleh sebab itu pastikan baik-baik bahwa Anda sedang bertemu dengan Tuhan yang benar. Bagaimana mengenali Tuhan yang benar? Sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana. Karena Tuhan yang benar itu begitu kotor, Tuhan yang benar itu kotor sekali. Tuhan yang benar itu Dia pakai kolor. Iya.
Terus dari ajarannya ya, dia berkata, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Waduh, videonya masih opening Sincop Papincopi ya. Maafkan saya sahabat. Ya, tapi bukan salah saya juga sih, salah Sincop Papincopi yang suka membacot. Sampai si KC itu kesal sahabat sama bacotan Sincop Papincopi ini. Ya udah jawab, silahkan panggil saja si narakopla Anda itu. Ini kami udah nggak sabar lagi nih ya mendengarkan ocehan ngibuler dari narakoplamu. Kita akan sapa dulu narasumber kita, Kang Asep. Perkenalkan, nama saya Asep Kurnia. Saya biografi saya dari Muslim, saya Islam. Saya mulai TK, SD, SMP sampai SMA pun saya sebagai Islam. Saya sampai kerja pun masih Islam, Muslim. Terus saya ngaji, kebetulan ibu saya seorang haji, bapak saya haji. Kebetulan bapak saya haji, ibu saya haji. Saya juga pernah umroh. Umroh pada saat itu saya dapat hadiah dari salah satu online. Itu saya umroh, pergi umroh pada saat itu tahun 2020 ya, 2019 saya umroh. Saya dapat hadiah umroh. Dari kecil saya dididik sebagai Muslim, sebagai Islam. Saya ngaji, saya sholat, saya puasa, saya sedekah. Terus saya mengerjakan apa yang diperintahkan dari agama saya yang lalu. Saya taat dengan agama saya. Saya juga pernah menjadi marbot di salah satu masjid di daerah Tangerang. Saya juga Marbot, aktif. marbot itu apa, Kang Asep? Marbot itu apa? Mungkin banyak orang yang belum tahu. Iya. Jadi kebetulan saya aktif di Pemuda Remaja Islam Masjid, Pak. Gitu kan, saya. Gitu. Jadi pada saat itu saya masuk dalam organisasi Pemuda Remaja Islam. Nah, itu saya bidangnya di kebersihan, gitu kan. Jadi saya bersih masjid, terus ngepel, nyapu, pokoknya intinya saya bagian marbot. Misalnya kalau Jumat itu bagian saya gelar sajadah, gelar karpet. Sebelum sholat Jumat tuh saya aktif gitu kan, ngepel kan dibersihin dulu. Terus saya juga kalau tiap bulan suci Ramadan saya aktif tadarus. Tadarus pembacaan kitab suci Al-Qur'an gitu kan. Saya aktif. Nah, itu saya dididik dari mulai lahir sampai sekarang ini ya Muslim, Islam. Saya dididik dari mulai lahir sampai sekarang ini ya Muslim, Islam. Ya gimana mau proporsional? Papinya saja nggak proporsional dalam berbohong. Ya tapi dia di awal tadi udah ngaku ya. Ini yang ngajarkan adalah Eus katanya. Bukan Yesus ya kawan, tapi Eus. Eus yang mengajarkan untuk berbohong. Nah makanya kalau Anda katakan narakoplanya ini tidak proporsional, papinya yang tidak proporsional. Lebih-lebih Eusnya gitu. Nggak profesional dalam ngibul gitu ya sahabat. Kan dia sudah ngaku oten ya, udah murtad dia katanya ya. Tapi dalam kesaksiannya itu sampai hari ini dia masih dididik dengan cara Islam sahabat. Kan ketahuan kali ngibulnya. Nah baiklah, kekoplakan ini akan semakin sempurna ketika kita dengarkan pertanyaan dan jawaban berikut ini sahabat. Bagaimana doktrin yang diterima pada waktu itu kalau istilahnya diaplikasikan ke di dalam pergaulan, misalnya kalau dengan orang Kristen harus bagaimana, apa yang Kang Asep waktu itu terima dari didikan-didikan ustadz atau mungkin guru-guru agama, apa yang dipahami waktu itu? Kalau waktu didikan saya di Islam itu ya misalnya kalau wudhu gitu kan, kita kalau wudhu itu kan kalau kita bersentuhan dengan jamaah lain itu kan nggak boleh. Kan? Jadi harus diulang. Kalau kita bersentuhan kita ngulang. Maksudnya kita bukan bersentuhan dengan, kalau laki melaki sih
nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau bukan mukrimnya katanya nggak boleh. Bagaimana doktrin yang diterima pada waktu itu kalau istilahnya diaplikasikan ke di dalam pergaulan? Misalnya kalau dengan orang Kristen harus bagaimana? Apa yang Kang Asep waktu itu terima dari didikan-didikan ustadz atau mungkin guru-guru agama? Gitu kan. Jadi saya berapa waktu itu pernah ya, namanya kita masjid satu pintu ya bersentuhan kan, jadi wudhu lagi gitu kan. Gitu akhirnya ya sholat saya sempat ketinggal karena saya harus beberapa kali wudhu kan gitu. Inilah saya, Pak. Fix nangis dia ya, kena potong honornya. Karena jawaban nggak nyambung dengan apa yang ditanyakan. Si Incopa Pincopi itu sudah berusaha keras supaya pertanyaan itu dijawab dengan memojokkan Islam, kan gitu ya. Kan dia tanya apa doktrin yang diajarkan di Islam itu dulu, contohnya misalnya dalam pergaulan dengan orang Kristen. Malah jawabnya dengan air wudhu. Hubungannya apa? Kopla. Nggak ada hubungannya, sama seperti ucapan Udin dengan BH bolong. Itu ada hubungannya. Itu ada hubungan. Nggak ada hubungannya antara pertanyaan Sincopa Pincopi dijawab dengan berwudhu, sentuhan dengan wanita gitu. Di Islam itu tidak ada doktrin ya, yang ada itu pengajaran. Di dalam Al-Quran sudah diajarkan bagaimana caranya menghormati orang kafir, sahabat. Jadi orang kafir itu tetap dihormati juga dalam Islam. Dalam artian orang kafir yang tidak mengganggu Islamnya, sahabat. Allah berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini pengajaran di dalam Islam kalau mau menjawab pertanyaan Sincopa Pincopi. Ya tapi karena memang si narakoplaknya ini nggak pernah Islam, tapi ngaku-ngaku pernah Islam, bapak ibunya haji, ya gini jadinya, sahabat. Ini mungkin karena nggak ada briefing ya. Atau sudah melewati briefing tapi nggak ada calon lain, ya tetap ditampilkan juga gitu. Ya akhirnya begini kan, membuat kita sakit perut, sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video sakit perut ini. Sampai jumpa di video sakit perut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kudus, Yesus senyap. Yesus naik